Sebenarnya tidak hanya industri TPT, tapi juga kemarin industri elektronik, industri alas kaki juga ya. alas kaki, tas, kemudian industri keramik gitu. Nah, ini perlu dilihat lagi, terutama soal restriksi perdagangan. Kemenperin kan hanya mendapatkan tugas ya sesuai dengan tupoksi kami, menyiapkan kebijakan turunan dari Permendak 36, Permendak 3, Permendak 7, dan itu sudah kami siapkan. Keluar pertek itu ya. Iya. Nah, ketika kemudian ada terbit Permendak 8, nah ini kan kawan-kawan di Kemenperin ini udah jungkir balik siang malam menyiapkan Permenperin turunan Permendak pendamping Permendak itu, tapi tiba-tiba di Permendak 8 habis semuanya. Iya. Persentase PDB manufaktur terhadap PDB nasional itu dari tahun ke tahun tuh memang menurun. Itu fakta. Tapi jangan disebutkan itu atau jangan dikasih label itu sebagai deindustrialisasi. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Factory Hub. Kali ini kita akan membahas soal yang sedang ramai, yaitu sektor pertekstilan, di mana kita tahu belakangan diramaikan oleh isu pemutusan hubungan kerja secara massal. Sedangkan industri tekstil sendiri salah satu sektor yang merupakan usaha padat karya. Untuk mengulas lebih dalam, bersama saya sudah hadir Pak Febri Henry, yang merupakan juru bicara dari Kementerian Perindustrian. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Bung Kavi. Masih pakai Bung ya? Kita kan masih dalam proses perjuangan. Siap. Ya, Bang Febri ini tokoh lama lah ya di bidang advokasi. Ya dulu advokasinya berbeda, sekarang juga advokasinya masih jalan, cuma untuk objek yang berbeda. Di mana sekarang ada advokasi kebijakan. Nah, berbicara soal kebijakan, advokasi yang dilakukan terakhir, yang belakangan ini mungkin terkait industri tekstil ya, Bang ya. Kita tahu banyak kabar yang sangat merisaukan terkait industri padat karya ini. Terakhir kita dengar kabar dari salah satu raksasa tekstil kita, Sritek, juga melakukan pengurangan pekerjaan. Padahal kita tahu industri tekstil ini dari tahun 80-an lah ya, kayak di Jawa Barat sendiri kan kita kenal Majalaya dulu, Bang ya, sebagai kampung dolar, karena dia berhasil sebagai produsen domestik lantas ekspor. Dari tahun 80 sampai sekarang terkesan industri tekstil kita malah rontok. Bener gak, Bang? Seperti itu, dengan fenomena yang sekarang seperti apa gitu? Sebenarnya tidak ya. Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa tidak benar industri tekstil atau industri TPT secara keseluruhan itu menghadapi masa sunset industri. Pada masa kepemimpinan beliau jadi Menteri Perindustrian banyak sudah melakukan pembangunan pabrik ya, banyak yang menginvestasi di industri tekstil dan industri TPT yang lain seperti industri pakaian jadi dan industri alas kaki juga begitu ya. Nah, jadi sebenarnya industri sunset industry itu sangat dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin merebut pasar TPT, terutama TPT di Indonesia. Investasi masih banyak yang mau masuk ke sektor industri TPT, jadi tidak benar ya. Oke, jadi sebenarnya tekstil sendiri sebenarnya berkembang gitu ya, Bang. Ya singkatnya seperti itu ya, karena aliran investasi pun masuk gitu ya. Masuk. Tapi apa yang terjadi sekarang ya merupakan ekses dari kompetisi. Nah, kalau boleh tahu,
industri tekstil salah satu yang digadang-gadang sebagai salah satu industri padat karya gitu. Sejauh ini berapa banyak sih Bang lapangan kerja di industri tekstil gitu? Perkiraan aja gitu Bang. Ya, kita lihat bahwa industri TPT itu penyumbang terbesar di industri PDB industri manufaktur, Manufaktur ya? hampir sekitar 10%-an, 10% ya? 9% ya 9%. dari total PDB manufaktur itu disumbang oleh industri tekstil. Begitu juga tenaga kerja industri tekstil dan TPT ya turunannya itu juga merupakan sektor yang seperti yang Bung Kahvi sampaikan tadi, industri penyerap tenaga kerja. Ada jutaan tenaga kerja yang ada di industri tekstil ya. Dan kita tahu bahwa memang industri tekstil membutuhkan tenaga kerja yang banyak ketika untuk misalnya di industri serat, di industri benang, industri pakaian dan garment gitu ya. Dan di kita ada industri, misalnya industri garment itu ada yang di dalam kawasan berikat, ada yang di luar kawasan berikat. Nah, kalau yang di kawasan berikat itu umumnya adalah industri yang investasinya berasal dari PMA ya, penanaman modal asing, sementara yang di luar kawasan berikat untuk industri pakaian jadi itu banyak dari industri kecil menengah. Ya. Dan memang ini sekarang ini kan memang kita lagi menyoroti soal berbagai kebijakan pemerintah ya. Memang ini kan kita juga bagian dari pemerintah ya, tapi kami pada posisi untuk berpihak ya pada industri TPT. Kemarin ada kebijakan relaksasi impor ya dengan Permendag 8 2024. Nah, kita lihat bahwa Permendag 8 itu kita mendukung Permendag 8 ya. Dan namun demikian ada yang sedikit menurut kami perlu menjadi perhatian, terutama itu menjadi pintu masuk bagi produk-produk TPT, terutama produk-produk hilir untuk masuk ke Indonesia. Nah, kita tahu bahwa pasar domestik TPT di Indonesia, terutama pakaian jadi, itu kan sebenarnya diisi oleh produk-produk pakaian jadi yang berasal atau yang diproduksi oleh industri konveksi yang skala kecil menengah. Nah, ketika itu dibuka, maka kita khawatir itu akan merusak permintaan dari industri konveksi kecil dan besar. Nah, makanya kita mendorong agar ada revisi Permendag 8 dan kemudian kemarin hari Selasa ada rapat terbatas kabinet membahas soal itu dan Presiden sudah memerintahkan agar Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan, kalau Menteri Perdagangan kan agar segera dengan Kemenperin membahas tentang Permendag 8. Kalau dengan Menteri Keuangan diminta untuk melihat bagaimana kebijakan trade remedy selama ini ya. Soal BMAD, biaya masuk anti dumping atau BMTP, biaya masuk tindakan pengamanan ya. Karena kita tahu bahwa saat ini ada negara produsen tekstil dan pakaian jadi lagi oversupply. Lagi oversupply dan itu karena oversupply mereka berusaha untuk mengeluarkan produk-produk TPT itu dari negara mereka dan ke negara-negara lain ekspor. Ditambah mereka kemudian juga dapat subsidi dari pemerintahnya ketika mengekspor. Nah, kami mencatat ya, berdasarkan data trade map ya, produk tekstil terutama pakaian jadi dari misalkan dari Tiongkok gitu China, yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke Amerika dan yang masuk ke Jerman, itu harganya jomplang. Harga yang masuk ke Indonesia itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan
harga yang masuk ke Amerika Serikat dan atau Jerman Jerman ya, sampai Eropa. tahun 2023. Mungkin harganya bisa sampai di atas 50%, lebih tinggi, Lebih tinggi. ke Amerika Serikat atau ke Jerman. Jerman. Nah, berkaca pada itu, karena murah harga produk Produknya dari itu ke Indonesia, maka kemudian ditambah dengan kebijakan Permendak 8 ini yang merupakan relaksasi impor, boleh masuk impor gitu ya, terutama pakaian jadi ya, maka ya akan banjir pasar domestik. Dan itu sudah mulai terlihat indikasinya ya. Ada industri konveksi kecil menengah yang sudah mulai teriak, atau industri tekstil yang mulai tutup begitu ya. Karena kalau industri tekstil kan karena dia lebih di hulu dibanding industri konveksi, dan industri konveksi biasanya membeli bahan baku dari industri tekstil. Jadi ketika industri konveksi di hilir itu tidak bisa menjual barangnya di domestik, begitu, maka dia juga tidak bisa membeli bahan baku ke industri tekstil. Efek dominonya rubuh semua. Efek dominonya ke hulu begitu. Nah, jadi karena itu maka kemudian kita dorong ya agar ada revisi Permendak 8 dan kembali ke Permendak 36 2023, dan itu juga sudah sesuai arahan Presiden dalam rapat kabinet kemarin. Begitu juga dengan peraturan Menteri Keuangan turunan untuk tindakan pengamanan itu yang masuk. Jadi kan tadi seperti saya sampaikan bahwa harga TPT dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia itu lebih rendah harganya dibanding dengan Amerika Serikat. Ya kan? Dan itu menurut kami perlu kebijakan khusus terutama untuk menaikkan biaya masuk ya, supaya ya jangan sampai kita banjir produk impor, terutama produk impor produk hilirnya ya, seperti pakaian jadi dan sebagainya. Nah, itu yang jadi concern kita, dan sebenarnya tidak hanya industri TPT, tapi juga kemarin industri elektronik, industri alas kaki, tas, kemudian industri keramik gitu. Nah, ini perlu dilihat lagi, terutama soal restriksi perdagangan. Ya, Pak Bu Menkyu kan di raker dengan DPD RI kan selalu menyatakan bahwa salah satu penyebab industri TPT itu turun adalah karena oversupply di negara produsen, dan kemudian di sini di Indonesia tidak ada restriksi yang banyak begitu. Nah, itu kemudian yang kita dorong, dan itu memang terbukti bahwa Indonesia itu restriksi perdagangan itu cukup sedikit dibandingkan dengan Amerika, dengan Amerika Serikat, dengan Cina sendiri juga punya banyak restriksi. Jadi kalau kita ekspor ke Cina, kalau ke Amerika macam-macam pembatasannya, syaratnya harus inilah, harus itulah, dan kemudian juga bisa juga biaya masuk, baik yang tarif barrier atau non tarif barrier. Gitu. Itu yang kemarin terjadi. Berarti ini sebenarnya ini, Bang, dalam artian ya kita tahu lah sekarang ini kan rejim pasar bebas gitu ya. Gimana sih dalam artian Kementerian Perindustrian sendiri menyusun strategi proteksi ini yang memang juga dihalalkan dalam rejim perdagangan bebas gitu. Karena kita tahu misalnya kayak perang dagangnya Amerika Serikat dan Cina, itu kan main aksi balasan ya. Amerika dan Eropa menaikkan tarif untuk mobil listrik, Cina melakukan yang sama terhadap produk minuman alkohol misalnya. Nah, ini jadi tantangan nggak dalam melindungi industri kita ya, terutama tadi study case-nya tekstil gitu. Iya, kita ya banyak kan, ada dua jenis ya, ada trade remedies itu, ada BMAD, ada BMTP, tindakannya ya. Tapi kan sebenarnya ada tarif barrier, non tarif barrier. Amerika aja bisa punya 3.000 jenis restriksi, Cina lebih banyak ya. Dan beberapa negara lain juga. Indonesia cuma 100-an. Bisa bayangkan, ya kan? Jadi kalau ketika kita mengekspor berbagai produk manufaktur kita, restriksi itulah yang menghambat, ya. Dan di sisi lain, ketika barang mereka masuk ke kita, ya kita impor, kita justru nggak punya banyak restriksi, ya.
Nah, memang ini yang perlu kita cermati ke depan, ya, bahwa restriksi terutama yang non tarif barrier itu juga penting. Ya, selain yang tarif barrier seperti biaya masuk tadi ya. Nah, ya kita mungkin barangkali berharap ke depan banyak ya kita juga tidak harus menetapkan harus banyak FTA juga ya. Bagaimana produk manufaktur kita punya daya saing yang cukup kompetitif di pasar luar negeri ya, sehingga bisa bersaing dengan harga-harga produk manufaktur yang ada dari negara lain atau di negara tersebut. Berarti kalau bisa dibilang apa yang dihadapi oleh industri tekstil yang terjadi ya saat ini, ya kan pada faktualnya kita tahu ya ada beberapa yang juga katanya efisiensi soal pakai. Ini ekses besar tersebut ya, Pak. Dalam artian karena banjir barang impor dan segala macam, dan ini lagi diupayakan untuk diperketat. Intinya kayak gitu, Bang ya. Nah, ke depan, Bang, dalam artian gini, kita selalu secara regional itu berkompetisi dengan ya negara-negara lain ya, terutama misal kayak Vietnam, Filipina dan segala macam ya. Di sana mungkin situasinya agak berbeda nih dengan Indonesia, terutama ya bicara pekerja dan segala macamnya. Apa yang menjadi kebijakan atau formulasi dari Kemenperin untuk meningkatkan daya saing ini ke depan ya? Karena kita kan senang banget misalnya jalan-jalan ke Jepang dapat sepatu atau baju made in Indonesia gitu. Tapi mungkin hari ini udah agak jarang tuh. Gitu. Ya, itu yang pertama tentu kita harus meningkatkan kemampuan teknologi. Kementerian Perindustrian kan punya program Making Indonesia 4.0. Ya. Jadi misalkan industri tekstil atau pakaian jadi, industri TPT lah, itu punya teknologi 4.0 ya. Sehingga dengan menerapkan teknologi 4.0 proses produksinya jadi lebih efisien, daya saing produknya lebih meningkat. Namun kan kita sering menghadapi juga masalah pembiayaan. Oke. Nah, kita kan banyak industri manufaktur kita, terutama industri TPT ini kesulitan mendapatkan pembiayaan. Ya, nah, memang sudah ada lembaga pembiayaan kita ya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perindustrian. Ada lembaga pembiayaan industri. Holding mikro juga. Tapi kan kita tahu lembaga pembiayaan industri ternyata kemarin kan bermasalah tuh. Bukan untuk membiayai industri manufaktur, malah dikorupsi kan. Dananya ya ini masalah kan? Juga itu kan. Nah, itu satu pembiayaan itu industri. Dan juga tadi itu ya, itu berkait juga dengan isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu bahwa industri TPT kita tuh industri sunset begitu. Nah, itu supaya ya mereka bisa menguasai pasar domestik. Nah, yang kedua kan tentang SDM. Ya, kita perlu mengupgrade pekerja atau tenaga kerja kita di industri TPT. Kita juga misalkan tiap tahun sudah meluluskan banyak tuh SDM yang bekerja di industri tekstil. Ya, dan turunannya. Kemenperin punya lembaga pendidikan. Ya, seperti STT Tekstil di Bandung ya, di Solo ya. Solo. Dan kemudian tentu dari dukungan kebijakan. Ya. Dukungan kebijakan yang kita lihat sejauh ini kan sudah oke ya, kecuali yang akhir-akhir ini ya soal Permendag 8. Ya, kemudian soal bahan baku, kita kan ingin agar juga rantai pasok di industri TPT ini juga kuat. Jadi mulai dari hulu, sejak dari kapas, benang, atau dari industri petrokimia sampai kemudian benang, serat, kemudian industri pakaiannya, kemudian industri konveksinya, itu semua kalau bisa ada dalam negeri, ya. Sehingga kan nilai tambahnya ada di dalam negeri, ya. Dan kemudian itu yang coba kita perkuat, ya. Dan kemarin makanya di Permendag 36 itu sudah difasilitasi, ya. Dan di Permendag 8 itu kemudian masih tetap untuk yang di bahan baku di
hulu dan di intermediate itu memang dilartaskan, Yap. dibatasi Betul, lah. dibatasi. Tapi yang ketika Permendak 8 yang hilirnya Hilirnya ini yang dibuka. yang ya tidak dibatasi atau Iya, dibuka. iya. Nah, sementara kan di industri TPT itu kan apa yang Pasarnya terjadi mati. di hilir Hilir. itu akan berdampak ke Iya. hulu begitu. Nah, ini dalam konteks penguatan rantai pasok di dalam negeri untuk industri TPT itu juga satu yang penting. Itu yang menurut kami yang akan perlu dilakukan ke depan. Oke. Bang, ini ya terserah sih ya mau dijawab atau enggak ya. Cuma kan kita di media ini melihat gini. Kalau tadi memang disinggung Permendak 36 gitu. Kalau nggak salah itu terbit di Desember ya. Desember Terbit di 2000. Desember dan berlaku pada bulan Maret. Yap, Maret. Di 2023 kan, Desember 2023, Maret 2024 harus berlaku. Tapi sebelum itu revisi. Jadi Permendak nomor 3 ya. Ya. 3, terus Permendak 7, dan kemudian Permendak 8. itu hampir per bulan tuh ada revisi tuh sampai di Mei ya terakhir ya Permendak 8. Sebenarnya apa yang terjadi sini Bang? Ini kan kalau kita sebagai media kok nggak ada sinkronisasi nih? Gimana Bang? Kalau mau dijawab silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa Bang. Karena kalau apa yang terjadi kami juga tidak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Kemenperin kan hanya mendapatkan tugas ya sesuai dengan tupoksi kami. Menyiapkan kebijakan turunan dari Permendak 36, Permendak 3, Permendak 7, dan itu sudah kami siapkan. Keluar pertek itu ya. Ya. Nah, ketika kemudian ada terbit Permendak 8, nah ini kan kawan-kawan di Kemenperin ini udah sungkir balik siang malam menyiapkan Permenperin turunan Permendak pendamping Permendak itu, tapi tiba-tiba di Permendak 8 habis semua. Iya, paham. Berarti memang ya, berarti dengan sikap Pak Jokowi terakhir ya soal itu Ratas ya kalau nggak salah ya, setelah Ratas lantas mempertegas bahwa industri tekstil harus diselamatkan, terutama lewat biaya masuk tindakan pengamanan ya BMTP dan BMAD, artinya itu sejalan dengan aspirasi Kemenperin ya berarti udah. Ya, kalau kami lihat memang arahan Presiden sudah sesuai dengan kebutuhan industri TPT. Ya, kan kawan-kawan dari industri TPT seperti dari Asosiasi Pertekstilan atau juga Asosiasi Benang dan yang lain. Ya, ada juga kemarin juga dari Asosiasi Elektronik Industri Elektronik, ada Asosiasi Kosmetik, ada juga kemarin dari Asosiasi Alas Kaki, Keramik. Itu kan menginginkan agar tetap diberlakukan Permendak 36. Ya. Kenapa? Karena Permendak 36 itu ya sekali lagi sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama untuk pengamanan pasar domestik ya dari banjir impor. Nah, kalau pasar domestik itu sudah cukup aman, demand atas produk manufaktur mereka itu tetap terjaga, maka mereka bisa meningkatkan utilisasi produksi. Bisa ekspor lama-lama tuh ya. Dan memperbaiki level daya saing produknya, dan kemudian juga kita bisa arahkan nanti ke ekspor di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk yang industri yang berorientasi ekspor juga masih bagus. Masih bagus ya. Masih bagus. Nah, selain tekstil, Alas Kaki menghadapi tantangan yang sama kayaknya. Karena ya kemarin kita tahu Bata biar bagaimanapun menutup pabrik, walaupun mengubah model bisnis ya, benar ya. Ya. Dia memanfaatkan juga nantinya tuh ya dari produksi lokal. Sebenarnya mirip kondisinya atau gimana? Kalau Bata kemarin, PT Sepatu Bata setelah kami bertemu langsung dengan mereka menyebutkan bahwa penyebabnya itu karena memang mereka agak terlambat mengantisipasi selera pasar. Jadi itu masalah strategi bisnis. Agak detail mungkin ya bisa saya sampaikan di sini, mereka terlambat mengupgrade mesin produksi mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian mereka orientasi bisnisnya sudah mulai berbeda dari produksi ke retail. Ya, nah ini yang kami juga sampaikan, Pak, ini enggak masalah nanti karena kita justru akan memperkuat basis produksi di Indonesia. Ya.
Dan juga soal nilai tukar kan. Hmm. Kalau misalkan produknya impor kemudian dijual di dalam negeri kan bermasalah dengan pelemahan rupiah yang Betul. sekarang begitu ya. Nah, jadi eh, industri alas kaki sebenarnya sama ya. Oke. Industri alas kaki sebenarnya sama, banyak produk-produk alas kaki impor yang akan masuk ya. Terutama dari produsen alas kaki yang Alas kaki, besar ya. ya, dan harga yang masuk ke Indonesia itu jauh lebih rendah Sama kayak tadi dibandingkan juga negara lain. Nah, dan kita tidak punya banyak kebijakan Barrier-nya restriksi itu ya. begitu, baik yang barrier, yang non tarif barrier atau non tarif barrier begitu. Dan itu ya membuat industri alas kaki kita juga banyak yang teriak gitu ya, betul. bahwa ini bisa menggerus pasar domestik mereka. Untuk yang pasar ekspor sih oke, Iya, masih oke tidak kayaknya ya. masalah ya. Masih oke. Gitu. Malah mereka cukup senang saat ini dengan kenaikan harga dolar ya. Kipas-kipas lah ya. Kipas karena kan Pendapatan bahan dolar. bakunya dalam negeri. Iya, kosnya rupiah. Ekspornya dolar ya, meskipun juga ada biaya logistik juga ya. Ya, tapi mereka lebih beruntung lah dibandingkan dengan yang Berkah impornya nih ya. bahan baku dan kemudian produknya dijual di dalam negeri dalam bentuk rupiah gitu. Lagi ketiban berkah lah, ya kan? Iya. Hokinya di situ nih. Nah, ya tadi kita udah bahas nih soal tekstil, soal alas kaki yang memang salah satu kontributor industri padat karya. Karena kan biar bagaimanapun kita tahu Bang, semua negara maju kan ditopangnya juga lewat industri sebenarnya ya. Iya. Nah, tapi kalau secara makro nih, kita coba sedikit singgung lagi Bang. Dalam artian, dalam Pak Menteri ini ya, selama Pak Agus Gumiwang sendiri, Abang yang menjadi saksinya juga ya, sebenarnya ada banyak catatan nggak sih Bang? Dalam artian capaian-capaian atau apapun itu ya, dalam artian tercapai target atau tidak di industri kita, dan indikatornya itu apa Bang? Yang memang bisa secara sederhana ditangkap publik gitu. Iya, kalau indikator yang secara umum dipakai ya dan juga digunakan di bursa itu adalah Purchasing Manager Index ya, yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's dan PMI Pro Manufacture Index yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan terakhir kami juga mengeluarkan IKI, Indeks Kepercayaan Industri. Nah, kalau berdasarkan PMI yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's, kita Indonesia industri manufakturnya itu sudah 33 bulan berturut-turut ekspansi. Di zona ekspansi juga. Zona ekspansif. Dan ini tuh artinya apa? Itu artinya industri manufaktur kita selalu mendapatkan kenaikan pesanan, selalu mendapatkan kenaikan produksi, selalu menaikkan utilisasi industrinya selalu naik. Dan juga begitu juga stok barang mereka juga seringkali tidak banyak di gudang karena lebih banyak mengisi pasar, begitu, laku di pasar. Dan itu merupakan PMI lebih baik dibandingin negara-negara lain. Oh iya, kalau seperti dibandingin Amerika, Jepang, Cina, ya, Jerman, gitu. Yang mereka PMI Standard & Poor's mereka itu seringkali turun di bawah 50 atau kontraksi. Yang sama dengan kita, ya PMI-nya berturut-turut berbulan selama 33 bulan itu selalu zona ekspansi itu ekspansif, itu India. Nah, kita lihat juga India juga cukup bagus ya manufakturnya, kinerja manufakturnya. Nah, ini menurut kami adalah capaian yang sangat bagus ya. Bahkan ada asosiasi industri mengatakan bahwa Pak Menteri kami adalah Pak Menperin terbaik selama ini. Gitu. Ya, karena berpihak pada industri dan bisa menjaga kinerja manufaktur dengan baik. Ada juga kemarin kan waktu zaman COVID kita mengalami penurunan penjualan mobil. Betul. Ya, Pak Menteri waktu itu punya inisiatif agar menaikkan penjualan industri otomotif supaya utilisasi industri otomotif itu naik gitu kan. Nah, waktu pengusulan pertama kan dapat penolakan. Ya. Nah,
dari sesama menteri menteri, begitu ya kan. Tapi kan kemudian berubah ya. Nah, setelah berubah dan kebijakan jalan, dan ternyata kan naik Naik. tinggi penjualan otomotif Dan nggak ada PHK. Dan nggak ada PHK, Hmm. ya kan? Dan itu artinya apa? Itu artinya Pak Menteri kami punya terobosan kebijakan dan program yang bisa menjadi game changer waktu waktu COVID kemarin. Walaupun itu nggak populer ya. Wah, itu nggak populer waktu itu juga Pak Kebijakan Menteri nggak populer. mendapat tekanan dari netizen yang mengatakan bahwa Pak Menteri nanti akan membunuh banyak orang karena masih membuka pabrik untuk berproduksi. Pajak Sementara untuk masih COVID. Pajak untuk orang kaya. Pajak untuk orang kaya, kan begitu. Atau juga kemarin kan soal HGBT. Kebijakan gas bumi untuk industri tertentu ya. Harga gas bumi itu tertentu, dan itu juga sudah menaikkan nilai tambah dan daya saing produk dari 7 industri tersebut, seperti industri pupuk, industri semen, keramik, industri oleokimia, industri baja, industri sarung tangan karet. Mereka daya saing nilai tambahnya naik dan daya saing juga produknya juga naik begitu. Ya, dan kemudian juga kita kebijakan TKDN juga bagus itu. Ya, kami melihat kebijakan TKDN itu telah berdampak terhadap menopang industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita salah satunya kan juga ditopang oleh belanja pemerintah selain oleh konsumsi. Dan belanja pemerintah itu kan selalu diarahkan pada produk-produk manufaktur dalam negeri. Ya, jadi kebijakan TKDN selain juga sudah menopang pertumbuhan ekonomi, juga kemudian juga menarik banyak investasi. Misalnya di sektor kesehatan itu industri alkes, industri sudah banyak tuh investor yang mulai bangun pabrik di Indonesia. Dan ada industri-industri yang lain yang terkena kebijakan TKDN yang mengejar belanja pemerintah ya. Itu juga udah mulai banyak investasi di sini. Begitu. Jadi itu kebijakan TKDN. Nah, terus kemudian juga ada beberapa kawasan industri ya. Kita misalnya di Kaltara mendorong ada kawasan industri hijau ya, yang kita harapkan nanti bisa menarik investasi untuk industri-industri yang pionir dalam industri mengembangkan industri hijau. Ya, kan kita juga menghadapi ya tadi itu restriksi dari perdagangan dari luar negeri, misalnya bahwa produk yang bisa masuk ke pasar mereka adalah produk yang hijau, produk hijau. Nah, itu harus dilihat dari dari mulai bahan bakunya, proses produksinya sampai ke logistiknya itu sesuai nggak dengan aspek dan dimensi kebijakan hijau begitu. Nah, paling berat itu paling berat itu, Pak. Paling berat. Salah sedikit, greenflation, matinya industri itu kan agak sulit. Nah, itu juga ya itu kan kita pada dasarnya kan kita bertahap untuk mencapai ke situ ya. Tapi paling tidak kawasan industri yang sebenarnya sudah disiapkan untuk itu. Kawasan industrinya ya udah ada. Ya, kawasan industri hijau. Dan itu kan sudah juga sesuai arahan pemerintah, sesuai arahan presiden ya, dan kemudian juga sudah jadi kerja bersama antar kementerian lembaga. Nah, tadi terkait indikator ya hampir semuanya memang ada sisi positifnya gitu loh Bang ya. Dalam artian mulai dari penyerapan produk lokal, TKDN dan segala macamnya. Tapi ini mungkin hasrat kita aja kali ya, dalam artian harusnya ini sektor manufaktur bisa kontribusi di atas 20% misalnya gitu ya. Tapi kan selama ini kita tahu ini agak sulit nih, ataukah memang PDB-nya yang size-nya itu semakin besar ya secara pertumbuhan itu lebih besar ketimbang manufaktur atau gimana Bang? Karena kita lihat masih di bawah 20% tuh. Gimana? Kami di Kementerian Perindustrian tidak menolak fakta bahwa persentase PDB manufaktur terhadap PDB nasional itu dari tahun ke tahun tuh memang menurun. Itu fakta. Tapi jangan disebutkan itu atau jangan dikasih label itu sebagai deindustrialisasi. Ini PDB-nya yang size-nya tinggi ya. Size-nya besar. Kenapa begitu? Karena kami sendiri melihat deindustrialisasi itu adalah sesuatu yang
sifatnya destruktif Destruktif. untuk Oke, industri. rontok. Betul. Ya kan deindustrialisasi itu kan lawan kata dari Industrialisasi. industrialisasi. Ya. Kalau deindustrialisasi kan berarti kan banyak pabrik tutup, Betul. banyak PHK, Hmm. investor Investor hengkang kabur ke luar ya. negeri, ya kan, terus pertumbuhannya nol begitu. Kalau deindustrialisasi, Industri, kalau di ya. awam ya, saya Ya. nggak tahu kalau ekonom karena juga ada. Nah, kalau industrialisasi kan sebaliknya. Ada Jadi pertumbuhan. ketika disematkan label deindustrialisasi pada manufaktur Indonesia, kami tentu menolak. Ya, kenapa? Karena sebaliknya tadi kan seperti yang kami sampaikan, Investasi berdasarkan tumbuh. standar Poor's, PMI kita 33 bulan itu selalu 33 ekspansif. bulan ya, 33 ekspansif. Investasi juga terus meningkat ya, sampai saat ini sudah sampai 59 miliar US dollar. Kan tenaga kerja yang terserap juga banyak. Memang ada pabrik tutup, tapi kan pabrik tutup juga kemarin kan juga banyak pelaku industri itu yang khawatir dengan Permendak 8. Betul. Ya, ada kalau sepatu bata kan bukan soal model bisnis yang berubah ya. Model bisnis ya. Dan juga sudah ada banyak industri yang relokasi dari luar negeri ke Indonesia juga sudah banyak. Ya. Jadi tidak tepat kalau seandainya manufaktur Indonesia dilabelkan dengan deindustrialisasi. Ya. Kalau itu sebuah kekhawatiran boleh, tapi jangan pakai label deindustrialisasi. Ya, kekhawatiran bahwa industri manufaktur akan menurun, oke. Nah, tentu kita cari bagaimana caranya. Nah, salah satu cara yang menurut kami yang perlu dilihat adalah memang harus mengejar investasi. Investasi terutama pada industri yang kalau kami menyebutkannya pohon-pohon industri yang bolong. Jadi kan industri itu kan ada berbagai titik komoditas begitu. Nah, komoditas ini bahan baku ini diolah kemudian jadi bahan setengah jadi, kemudian bahan setengah jadi diolah. Nah, itu kan harus diperhatikan. Nah, ada juga memang bahan baku kita misalnya komoditas tertentu itu diolah sampai pada level industri tertentu, kemudian diekspor. Kemudian setelah diekspor, kemudian datang lagi diimpor ke sini, jadi bahan baku, bahan setengah jadi, kemudian diolah sama industri kita, dan kemudian diproses, dan kemudian dipasarkan. Nah, investasi yang ada di pohon-pohon industri yang bolong itu yang harusnya diprioritaskan, bukan pada industri-industri yang sudah jenuh. Yang kita tahu misalnya industri semen itu sudah jenuh. Investasinya, utilisasi pabriknya masih belum sampai 100%, masih di kisaran 60-70%. Jadi kalau ada investasi di situ justru akan membuat makin turun lagi utilisasi industri. Makanya moratorium ya investasi. Nah, ada beberapa industri yang menurut kami perlu didorong, terutama industri hulu. Misalkan di tekstil. Di hulu misalnya di industri benang itu harus diperkuat. Tapi jangan di industri konveksinya. Di hilir pakaian jadi. IKM-nya udah karena ini sudah banyak ya. Atau juga misalkan pada industri petrokimia. Ya, industri petrokimia kan turunannya banyak. Plastik dan segala macam ya. Nah, kita kan misalnya selalu impor nafta. Nah, bagaimana kalau kita bangun industri nafta di sini? Nah, makanya kan kemarin kita berharap ada industri di Tuban yang bisa memproduksi itu, tapi sampai sekarang kan masih belum juga. Ya. Ada juga industri chip ya, semikonduktor. Ya, kita tahu bahwa chip atau semikonduktor itu banyak digunakan oleh industri-industri yang lain seperti industri elektronik, industri otomotif ya, atau di industri itu sendiri banyak menggunakan semikonduktor. Nah, investasi di hulunya itu yang menurut kami itu yang menarik, karena kalau banyak industri misalnya semikonduktor di sini ya, meskipun itu juga susah ya karena kita sudah tertinggal juga dari itu, juga akan membuat daya saing produk industri di hilirnya seperti elektronik itu bisa turun. Ya kan beberapa harga produk manufaktur elektronik itu sangat ditentukan dengan harga chipnya itu. Nah, kalau seandainya kita bisa bangun di sini, itu lebih bagus lagi, ya, bisa akan menaikkan daya saing produk yang di hilirnya, pengguna produk industri yang hulu itu. Ya, sejalan juga sih dengan tema hilirisasi ini. Hilirisasi. Nah, balik lagi ke tadi, jadi kalau seandainya investasi itu cukup memadai di manufaktur, ya, dan tepat pada
sektor-sektor tertentu. Nah, kami yakin bahwa pertumbuhan manufaktur itu bisa jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Iya. Itu Ya, ya intinya. dan kontribusi PDB manufaktur Bisa bisa naik lebih lebih naik tinggi lagi. lagi. Iya. Gitu. Ya, kita menantikan itu sih. Ya, kita sih berharap begitu ya. Dan makanya kan kita membuat banyak, misalnya sekarang kawasan industri ya, Kawasan industri. yang bisa jadi pilihan bagi investor. Terus juga kebijakan-kebijakan kita, easy doing business juga mulai disederhanakan. Dan kemudian kebijakan kita yang sifatnya melindungi investasi. Investasi. Ya, seperti Permendak 36 Yap. itu kan sangat diapresiasi You mau main di sini, bikin di investasi sini, ya. yang investor yang investasi di industri dalam negeri. Iya. Bukan investasi di dagang ya, Iya. tapi investasi di industri dalam negeri. Kepastian pasar kan mereka butuh. Iya, juga. kepastian pasar, ya pasar domestik. Yang pasar domestik tadi kan selain konsumsi rumah tangga yang dibeli oleh masyarakat juga oleh pemerintah kan, Betul. atau juga oleh industri itu sendiri. Yap. Nah, kalau seandainya pasarnya ini kita buka ya, atau restriksi kita sedikit, semua ya mereka juga habis. berpikir ulang untuk investasi di sini kan begitu. Pindah. Nah, Bang, terakhir, ini salah satu menurut saya soal industri yang punya peluang juga untuk dikembangkan karena salah satu penopang ekspor gitu ya, industri otomotif. Selama 1 dekade ini kan kita selalu berhadapan dengan stagnasi pasar ya, di kisaran 1 juta unit aja gitu kan. Nah, dalam artian kan kalau situasi lama ke depan juga misalnya tetap 1 juta unit gitu ya, investasi baru pun bakalan terancam gitu ya. Nah, apa sih Bang dari perspektif Kemenperin ya soal stagnasi pasar di otomotif ini? Kalau kami Kemenperin melihat untuk otomotif pasar domestik itu masih akan bagus. Ya, kita lihat salah satunya itu adalah soal kebijakan pemerintah soal biofuel, ya. biodiesel. Ya, kami memandang kami menduga ya pemerintah ke depan itu akan meningkatkan peningkatan biofuel itu ya. Ya, kalau sekarang kan masih B30. Ya kan. Meningkat tuh. Itu kan sebenarnya sebuah potensi pasar yang menarik ya. Terutama untuk mobil-mobil otomotif yang berbahan bakar fosil atau ICE. Ya. Dan kita lihat itu. Tapi di sisi lain kan kita juga punya lihat potensi pasar untuk industri otomotif yang sifatnya ramah lingkungan. Oh ya, ada mobil baterai listrik, rendah emisi lah ya. Rendah emisi. Itu juga potensial kalau menurut kami, dan karena ada beberapa insentif yang disiapkan oleh pemerintah untuk itu. Jadi kalau kami lihat masih akan tetap bagus ya investasi di industri otomotif di Indonesia. Karena ada tren baru ini ya soal rendah emisi baru, apa ya. gitu ya. Dan apalagi rasio kepemilikan kendaraan Indonesia kan masih lebih rendah dibandingin dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand. Thailand apalagi. Itu masih rendah. Ya. Jadi potensi pasar masih bagus, kebijakan pemerintah ke depan juga masih oke gitu ya, masih berpihak pada industri dalam negeri. Jadi tinggal memang bagaimana ini dimanfaatkan ya oleh para pemain ya soal peluang-peluang ini. Betul. Bagaimana mereka melihat itu sebagai celah ya, bahwa masih luas potensi pasar. Ya karena kita lihat ya saingan kita kan di regional cuma Thailand ya, produksi kita kan kalah dengan Thailand. Thailand produksi banyak sekali mobil ya. Dan, tapi kan kita juga sudah ekspor beberapa mobil ya, standar Euro 400.000 unit ya sekarang kita tuh. Kita ke Australia dan ke beberapa negara yang setir kanan misalnya begitu. Itu sudah cukup bagus, dan kami prediksi kita bisa kok mengungguli Thailand. Ya, kemarin kan ketika Pak Menteri itu kan sudah ada juga salah satu industri basis produksi otomotif di Thailand yang pindah ke kita. Betul. Yang relokasi ada. Ya, itu kan sinyal yang bagus bahwa di Indonesia untuk
potensi market otomotif juga bagus gitu. Dan untuk jadikan Indonesia sebagai basis produksi itu juga sesuatu yang menarik dan menguntungkan. Tinggal tadi ya kalau di otomotif juga pohon industrinya juga tinggal Betul. ditambah-tambahin lagi deh. Kalau di otomotif ya pohon industrinya kita perlu ingat, terutama yang chip dari semikonduktor ya. Kalau basis produksi ya kita ya kalau Pak Menteri selalu mengatakan harus bangun di Indonesia industrinya, gitu. Oh ya. Makanya kemarin kunjungan ke Cina juga menegaskan hal yang sama ya. Betul, Pak Menteri menawarkan ya kepada 4 produsen mobil listrik di Cina untuk masuk ke Indonesia, dan sudah ada komitmen untuk membangun industri, bangun pabrik ya di Indonesia. Hulu hilir juga tuh ya mereka ya. Kita di awal sih belum ya, tapi nanti ke depan kita berharap hulu hilir, mulai dari industri baterai ya, dan bisa memanfaatkan nikel kita ya, supaya juga bisa mendorong penerapan hilirisasi nikel dan hilirisasi produk yang lain, terutama untuk baterai. Jadi intinya Indonesia bukan sekedar pasar. Indonesia bukan sekedar pasar, dan kita harus menggunakan pasar domestik itu untuk meningkatkan daya saing produk kita, untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri manufaktur kita. Tekstil, alas kaki sampai ke otomotif semuanya itu ya. Kalau bisa. Tekstil, alas kaki, elektronik, baja, keramik, baja, tas kemarin juga ada juga begitu. Siap. Oke, Bang Febri, thank you bincang-bincangnya. Cukup menarik, cukup insya Allah mendalam ya. Dan semoga juga dengan diskusi ini membuka banyak pihak berbicara kebijakan ke depan, proyeksi ke depan, nasib industri atau manufaktur kita. Thank you Bang. Terima kasih Bang. Demikian obrolan kita bersama Mas Febri Hendri dari Kemenperin. Sampai jumpa di Factory Hub selanjutnya.